Oke. Kan di dalam Undang-Undang Nomor 174 dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau saya ingin melihat dari perkawinan campuran, dimaksud dengan perkawinan campuran di dalam Undang-Undang Nomor 174. Undang-undang perkawinan, kalau dulu kan Undang-Undang perkawinan campuran itu mengenai golongan etnis, ya, agama Islam dengan Sunda, itu perkawinan campuran. Tapi kan sekarang di dalam Undang-Undang Nomor 174 itu dikatakan bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing itu. Nah, sekarang persoalannya kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Iya kan? Karena itu digugat, dianggap tidak adil. Karena si Ibu Ida itu dia warga negara Indonesia kawin dengan warga negara asing. Dia merasa tidak melepaskan hak atau kewargaan negaranya kepada asing, sehingga dia tetap mempunyai warga negara Indonesia. Tapi dikaitkan dengan harta perkawinan campur, maka dianggap ada suatu interpretasi bahwa itu adalah jadi ada perkawinan campuran itu tidak boleh adanya suatu kepemilikan lagi, walaupun Ibu Ida itu mengatakan dia adalah warga negara Indonesia. Nah, kemudian kita lihat di dalam pasal 29 Undang-Undang Negara ini yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengatakan di dalam huruf A, ya kan, di dalam pasal 4. Di dalam pasal 26 ayat 1 ya dikatakan bahwa perempuan, bukan pasal 29 ya, pasal 26 ayat 1, bahwa perempuan warga Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraannya, ya kan, jika menurut hukum negara asal suaminya itu istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan. Jadi misalkan gue nih ya kawin dengan orang asing. Nah, menurut hukum kewarganegaraan istri saya bahwa saya itu harus ikut dia, ya kan? Maka kalau itu yang terjadi, maka dia memang sudah menjadi warga negara asing dan tidak boleh dong punya. Walaupun belum mendaftar. Ya, artinya kan dengan otomatis ya kan, dia itu kan menjadi warga negara asing, ya kan. Nah, kemudian kan memang harus dilanjutkan dengan pendaftaran. Tetapi persoalannya kemudian, kalau saya masih tetap pengen jadi warga negara Indonesia, itu boleh, karena diatur di dalam pasal 26 ayat 2 atau 26 ayat 3. Jika perempuan atau laki-laki itu ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka dia dapat membuat surat pernyataan keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Berarti Indonesia kan tidak menganut kewarganegaraan ganda kan? Ya. Jadi kalau dia ingin tetap ya mengajukan, maka sebagai warga negara Indonesia dia boleh membuat surat pernyataan. Nah, kemudian di dalam pasal 26 ayat 4 dikatakan bahwa pengajuan itu harus dilaksanakan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Berarti perjanjian kawin itu seharusnya kalau dihubungkan dengan perjanjian kawin. Perjanjian kawin itu kan ada dua, prenup dan postnup. Prenuptial adalah perkawinan atau perjanjian perkawinan sebelum nikah, prenup. Tapi postnup itu perjanjian setelah perkawinan berlangsung, dalam perjalanan. Dalam perjalanan, ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah adalah sekarang ini postnup ini bisa juga mengakibatkan pihak ketiga dirugikan. Kalau seandainya tidak hati-hati, notarisnya juga tidak hati-hati, atau ada itikat tidak baik dari para pihak, nah, sehingga notarisnya bisa dikelabui. Begini contohnya, saya nikah tanpa perjanjian nikah, ya,
tanpa pre-nup agreement ataupun post-nuptial agreement, ya. Itu tanpa itu. Nah, ketika saya berkawin tanpa itu, maka saya akan berlangsung harta bersama. Iya dong. Kalau saya beli rumah, misalnya saya kawin nih Januari, saya beli rumah bulan Maret, ya kan? Ya, itu kan menjadi harta bersama. Nah, tapi ketika saya kemudian dengan istri saya pada bulan Juni misalkan tahun 2017, setelah pembelian rumah itu dan dalam perkawinan, dalam tidak ada perjanjian perkawinan, maka akan menjadi masalah kalau saya misalkan pinjam uang kredit ke bank. Saya pinjam uang, sertifikatnya atas nama istri, ya kan? Ketika atas nama istri, ketika misalkan saya ada wan prestasi, suatu saat saya tidak bisa memenuhi prestasi saya kepada bank, kan dalam beberapa bulan pasti ada nanti kemudian disita. Tapi kan istri saya bisa komplain dong, ini kan ada perjanjian harta perkawinan bersama yang berlaku sejak sejak perkawinan dimulai. Walaupun dibuatnya saat perjalanan. Iya, karena di situ mengatakan bahwa di dalam post nuptial agreement itu boleh dilakukan atas kesepakatan bersama berlaku sejak perkawinan dilaksanakan. Berarti berlaku mundur ke belakang. Nah, ya, atas kesepakatan bersama Suami istri. Nah, tapi kan itu bisa merugikan pihak ketiga. Iya dong. Iya pasti. Ketika bank itu mau mengeksekusi rumah yang dijaminkan itu karena sertifikatnya atas nama istri saya komplain. Iya. Iya, itu kan rumah saya atau itu sertifikat saya, itu tanah saya, ya bukan tanah suami saya. Ini loh perjanjian kawinnya. Nah, disitulah persoalan kemudian timbul. Jadi kita harus hati-hati sebagai notaris. Ya, saran saya mungkin ditanyakan dulu. Nah, kalau memang sudah ditanyakan kepada para pihak itu memang tidak ada, dan kita juga kalau memang itu sudah dianggap jujur, maka mungkin kita harus berpikir bagaimana dalam klausula akta kita disebutkan untuk melindungi pihak ketiga itu dengan mengatakan bahwa perjanjian ini tidak berlaku bagi perjanjian yang dibuat terlebih dahulu atas harta bersama mereka, ya kan, dengan pihak ketiga. Ya, bisa itu kalimatnya diatur bagaimana. Nah, itu salah satu solusinya mungkin buat notaris. Nah, itu ya sebenarnya kan kalau perjanjian itu kan kalau kita melihat melihat kembali ke BW 1320 kan sepakat cakap itu sebagai halal kan. Selama itu dilakukan ya dalam pengertian keempat syarat tadi itu kan sah-sah saja. Artinya sekarang ada nuptial agreement, ya boleh dilaksanakan di tengah perjalanan pada saat mereka berkawin. Kan itu perjanjiannya bisa aja bagaimana anak itu diatur. Ya nanti kalau saya cerai, ya kan anak saya akan diambil oleh saya dengan dibiayai oleh saya kalau anak saya masih kecil, ya kan, dan dibiayai. Misal kemudian kedua bagaimana asuransi, ya kan. Kemudian ketiga tentang pisah harta, ya kan. Nah, pisah harta ini yang sangat penting dalam perjanjian perkawinan ini karena untuk menyelamatkan mereka mungkin yang menggugat ini kan kalau case here kan ada seorang yang namanya Ibu Ida menggugat, ya kan, kepada Mahkamah Umum. Dia merasa diskriminasi karena dia warga negara Indonesia. Tapi kan itu juga harus kita lihat tadi, gitu kan. Apakah suaminya itu warga negara Indonesia atau warga negara Jepang? Apakah hukum Jepang mengenai keluarga negara Indonesia itu secara otomatis istrinya itu menjadi warga negara Jepang? Kan itu kan harus kita lihat. Tapi juga ada upaya setelah 3 tahun Ibu Ida ini kan membuat surat pernyataan. Ini diatur di dalam Undang-Undang Warga Negara Indonesia, ya kan, dalam pasal 26. Itu bahwa dia bisa membuat surat pernyataan. Surat pernyataannya bisa saja di depan notaris,
ya kan kemudian diserahkan ke departemen yang berwenang untuk mengurus masalah persoalan keluarga negara. Berarti kalau dulu itu perjanjian kawin itu dibuat di awal ya, tidak di tengah berarti dulu. Dulu di awal dan pada saat. Nggak bisa di tengah. Nggak bisa. Tapi karena ada gugatan dari Ibu Ida ini, maka diperbolehkan oleh MK untuk dibuat perjanjian kawin di saat perjalanan. Jadi undang-undang perkawinan itu harus dipahami pasal 29 itu dibuat, perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum, pada saat, dan ketika perkawinan itu berjalan, sedang berjalan. Itu bisa.